Menurut laporan langsung pertandingan, Raja Biliar Negeri Nasgara 5 kali berturut-turut dikalahkan oleh pendatang baru, Surya Pratama. Bahkan Raja Biliar saja kalah. Anak muda, bisa main biliar? Kamu tahu Raja Biliar? Aku tidak main biliar. Jadi aku jarang mengikutinya. Sayang sekali. Dia adalah legenda biliar di negeri kita. Yo, Laras Anggraini. Sudah 2 hari tak bertemu. Tubuhmu ini. Teknikmu hebat sekali. Pukulan yang sempurna. Tentu saja, setiap kali melihat Laras, jantungku berdebar tak karuan. Kenapa? Kalau tak melihatku main biliar, jantungmu berhenti berdetak? Jika tidak melihatmu, rasanya aku ingin mati saja. Semuanya, malam ini suasana hatiku sedang bagus. Siapapun yang bisa mengalahkanku, malam ini, aku akan menjadi miliknya. Bagaimana? Kamu sendiri yang bilang. Nanti jangan menyesal. Malam ini pasti seru. Ayo, siapa yang mau duluan? Ayo, siapa yang mau duluan? Laras, Aku sudah pesan kamar menunggumu. susun bolanya. Wow, hebat sekali. Laras memang luar biasa. Sepertinya aku tidak beruntung. Biar aku saja. Laras sayang, ternyata skillmu lebih panas dari tubuhmu. Aku benar-benar kagum. Ada lagi yang mau pesan kamar? Fajar Wijaya. Kenapa kamu pulang tidak memberitahuku, biar aku bisa menjemputmu? Tidak apa-apa, naik taksi lebih mudah. Kenapa sungkan denganku? Aku sudah bertahun-tahun tak melihatmu. Tampang. Tertarik untuk main 1 ronde? Ayo, biar ku perkenalkan. Ini adalah andalan di tempatku, Laras Anggraini. Dan ini sahabat baikku, Fajar Wijaya. Dia baru saja pulang. Fajar. Halo. Karena kamu teman, bos, pasti jago main biliar. Tertarik untuk mencoba? Aku sudah lama tidak menyentuh biliar. Kenapa? Kamu takut kalah dari wanita? Bukan begitu. Kalau kamu kalah, bagaimana? Kalau kamu kalah, bagaimana? Terserah kamu. Kamu tamu, silakan mulai duluan. Melihat gayamu tadi, kukira kamu seorang master. Cantik. Kamu kalah. Tapi, keahlianmu tidak buruk. Tidak, aku hanya main-main saja. Bukan level amatir sekalipun. Semuanya, malam ini cukup sampai di sini. Silahkan lanjutkan permainan kalian. Permintaanku sederhana. Sering-seringlah datang ke sini. Aku bisa mengajarimu main biliar. Kamu ini keterlaluan sekali. Kamu pergi 7 atau 8 tahun. Pemakaman ayahmu aku yang urus. Terima kasih, Bang Jaya. Bagaimana kabarmu selama ini? Baik-baik saja. Aku ingin istirahat sebentar. Sudah. Mie buatan Tante Wati rasanya masih sama. Kulihat kamu sudah lapar. Ayo cepat makan. Terima kasih. Fajar,
Apa kamu gagal di perantauan? Kalau memang sulit, bantu saja di tempat biliarku. Aku ingat waktu kecil, kamu juga suka biliar. Menyusun bola, pasti bisa kan? Apa katamu? Kau menyuruhku menyusun bola. Kau suruh aku susun bola. Benar, tempat biliarku butuh orang. Kamu datang membantu. Kita, saudara bisa saling menjaga. Daripada kamu sendirian merantau tanpa tujuan kan? Akan kupikirkan lagi. Pikirkanlah pelan-pelan. Tapi ingat, tempat ini selalu terbuka untukmu. Kamu masih ingat waktu kecil? Ayahmu memaksamu berlatih biliar, tapi kamu selalu malas. Pada akhirnya, bukankah aku yang melindungimu? Benar. Waktu itu kamu sering dimarahi ayahku. Ayahku bilang temanku tak bisa diandalkan. Tidak bisa diandalkan? Iya. Tapi sekarang, bukankah kita masih sahabat terbaik? Sahabat terbaik. Halo, Bos. Hello, boss. Halo semuanya. Halo, Bos. Bang Jaya, kamu ini buka arena biliar atau buka klub malam? Kamu ini bicara apa? Ku beri tahu ya. Tempat biliar sekarang semuanya mempekerjakan asisten cantik berjejer. Kamu pikir masih seperti zaman kita kecil, main biliar di pinggir jalan, cukup pasang tenda langsung main. Bukankah ini jadi salah fokus? Lihat, mereka semua sedang berlatih kan? Yakin mereka sedang berlatih, bukan sedang melihat bola. Sama saja, lihat saja tempat biliarku. Bukankah setiap hari selalu ramai? Aku tidak bisa jamin yang lain. Asalkan kamu bekerja dengan baik untukku, setidaknya kamu punya tempat tinggal. Nah, lihat. Setelah memakai baju ini, kamu terlihat lebih pantas. Sekarang aku tidak punya uang. Selain biliar, aku tidak punya keahlian lain. Sepertinya aku harus tinggal di sini sementara. Baiklah. Begini saja, kamu bantu bersih-bersih di sana. Baik, Bos. Terima kasih atas kerja kerasmu. Bos, bos! Gawat, ada tamu membuat onar. Ikan kecil Adi diganggu. Apa? Bos, bos! Gawat, ada tamu membuat onar. Ikan kecil Adi diganggu. Apa yang kalian lakukan? Kenapa tidak kalian hentikan? Gadis ini benar-benar pemberani. Gadis kecil, jangan sok suci. Asisten pelatih, bukankah sama saja dengan pelacur? Atau kamu pikir Bos Surya tak mampu bayar? Bos Surya, saya hanya seorang asisten pelatih. Tolong bersikap lebih sopan. Kamu ini tidak tahu diuntung ya? Beraninya kau menatapku. Kenapa kau kasar pada wanita? Apa-apaan ini? Apa-apaan ini? Kamu tidak apa-apa? Jangan sentuh aku! Kalian para asisten ini bekerja hanya demi uang kan? Uang ini cukup untuk membelimu semalam. Bos Surya, saya hanya melayani Anda main biliar. Selain itu, maaf, Anda salah tempat. Kamu kira aku sedang menawar? Hari ini kamu harus jadi milikku. Tahan dia di atas meja biliar. Mau lari? Aku sedang senang hari ini. Beri tontonan untuk teman-temanku. Lepaskan aku! Beraninya kau main licik. Lepaskan aku! Lepaskan! Tenang saja. Aku akan bersikap lembut. Putih juga kulitmu. Ayo. Siapa yang memukulku? Aku yang memukulnya. Kamu tidak apa-apa. Terima kasih. Untung kepalaku keras. Raka Surya, kamu terus-terusan membuat onar di sini. Kau pikir aku tak berani lapor polisi? Bos Jaya, jangan bicara seperti itu. Aku sudah membayarnya. Kalau tidak bisa menahan nafsumu, cari tempat lain sana. Wanita ini, pelayan baru di tempatmu kan? Sama sekali tidak tahu aturan. Hei, kau Raka,
Aku tidak menyambutmu di sini. Cepat pergi dari sini. Bos Jaya, kamu sangat melindungi anak buahmu. Menurutku, arena biliarmu ini sepertinya tidak akan bertahan lama. Apa maksudmu? Semuanya. Besok arena biliarku akan buka. Asisten di tempatku berpakaian minim dan lebih seru. Dan semuanya lebih cantik dan mudah. Setiap tamu yang datang dari sini saat membayar dapat diskon 50%. Besok aku pasti datang. Raka Surya, apa maumu sebenarnya? Satu gunung tak muat 2 harimau. Kamu tidak mengerti. Kenapa? Tidak terima? Bagaimana kalau begini? Kita bertanding. Siapa yang kalah harus tutup. Biar nanti dibilang aku menindasmu. Hei Raka, kau sombong sekali. Benar sekali. Sok hebat sekali. Bos, kita lawan dia. Malam ini, aku akan beri pelajaran pada Raka. Kalau kamu kalah, jangan ingkar janji. Guru Maulana, tolong beri pelajaran pada mereka. Kalian, siapa yang mau mati? Fajar Wijaya. Orang yang akan kamu lawan ini bernama Maulana Prasetyo. Dia pemain profesional jalanan. Katanya, di seluruh negeri Nasgara, hanya sedikit yang bisa mengalahkannya. Kalau kamu bisa mengalahkannya, kamu bisa lolos ke babak final. Bos Surya, apa kalian sudah kehabisan orang? Sampai mengirim kakek-kakek sakit-sakitan begini. Cantik. Jangan kurang ajar. Hati-hati. Nanti kutelan kau dengan 2 bola. Orang-orang Bang Jaya hanya enak dilihat. Mereka bukan tandingan Maulana. Bos, biar aku saja. Laras Anggraini, apa kamu yakin? Tenang saja. Aku sudah biasa menghadapi ini. Jika dia mau menantang, akan kubuat dia kalah telak. Aku serahkan padamu. Bang Jaya, Laras Anggraini bukan tandingannya. Kalau kamu percaya padaku, lebih baik jangan bertaruh. Fajar Wijaya, kamu mengkhawatirkanku. Tenang saja, aku tidak akan kalah dari orang tua yang sakit-sakitan ini. Fajar Wijaya, kamu lihat sendiri, mereka sudah menantang kita. Tahu tidak, kalau aku tidak meladeni tantangan ini, apa aku masih bisa disebut laki-laki? Bos Jaya, menurutku sebaiknya kamu dengarkan temanmu itu. Kalau tidak, nanti kamu akan kalah dan malu. Lebih baik tutup saja dari sekarang. Hei, Raka. Jangan coba memprovokasiku. Karena aku sudah setuju. Aku akan bertanding. Laras Anggraini, aku andalkan kamu. Tenang, Bos Jaya. Aku adalah bagian dari arena biliar gemilang. Tentu aku akan membela nama baiknya. Bos Jaya, orangmu percaya diri sekali ya. Tak usah banyak bicara, bagaimana aturannya? 5 ronde, siapa yang menang 3 duluan. Siapa yang menang 3 ronde, dialah pemenangnya. Dari pihakku, hanya Guru Maulana seorang diri. Pihakmu, kamu boleh ganti pemain sesukamu. Di arena biliar kami, cukup aku seorang diri. Guru Maulana, jangan sampai mengecewakanku. Kalau begitu, mari kita mulai. Tapi Nona Manis, nanti kalau kalah, jangan menangis ya. Kamu jadi wasitnya. Aku? Ikan kecil adik, ada aku, dia tidak akan berani macam-macam. Baiklah kalau begitu. Mulai saja, jangan buang waktu. Merah atau biru yang menentukan. Siapa mulai duluan, setuju? Adi ikan kecil, Adi. Aku tidak masalah. Biar Guru Maulana yang pilih duluan. Bagaimanapun, usianya lebih tua. Harus ada sedikit keistimewaan. Bukankah begitu? Kalau begitu, aku pilih merah. Nona Manis, jangan sampai kamu menyesal. Sepertinya
Guru Maulana tak punya kesempatan memulai. Jangan terlalu sedih. Lagi pula, Anda akan segera kalah. Jangan sombong dulu. Hati-hati. Lidahmu terpeleset. Laras Anggraini, kamu harus memenangkan ini. Cantik. Cantik. Pukulan snooker Laras ini, bahkan pemain pro pun belum tentu bisa lolos. Guru Maulana, giliran Anda. Gadis kecil, semoga percaya dirimu bertahan. Bagaimana mungkin? Tenang, ini baru permulaan. Selanjutnya akan lebih seru. Katak dalam tempurung. Saat aku main biliar, kamu masih menyusu saja. Dengan kemampuan sepertimu, beraninya kau pamer kebodohan di sini. Benar-benar lelucon. Pajangan cantik sepertimu. Lebih baik patuh saja. Jual minuman dan temani pelanggan. Jangan buang waktu di sini. Dengar kau pernah kerja di klub. Pantas saja main biliarmu payah. Tapi jago menemani minum ya. Ini. Bagaimana mungkin? Kemampuanku tak mungkin kalah darinya. Bos Jaya, sepertinya andalan arena biliar gemilang tidak hebat juga ya. Nona Laras, bagaimana kalau gabung dengan kami? Dengan pesonamu itu, pasti bisa dapat banyak uang. Hei, Surya, jaga bicaramu. Berani bicara omong kosong lagi, jangan salahkan aku. Bos Jaya, kamu tidak terima kekalahan? Jangan keterlaluan. Gadis kecil, kalah ya kalah. Jangan terlalu emosi. Tapi tubuhmu ini cocok untuk menemani orang minum. Mau ganti profesi? Menurutku itu jalan hidupmu. Kenapa harus ke sini? Untuk dipermalukan. Kalian sungguh tak tahu malu. Kak Laras, abaikan saja dia. Guru Maulana hanya bicara jujur. Cantik. Yakin tak mau mempertimbangkannya. Bos Jaya, maafkan aku. Kemampuanku tidak sepadan. Ganti saja dengan yang lain. Laras, ini bukan salahmu. Bos Jaya, kau belum tahu ya? Guru Maulana sudah di puncak negeri Nasgara 8 tahun lalu. Guru Maulana, perkenalkan dirimu pada mereka. Halo Bos Jaya, saya Maulana Prasetyo. Apa? Dia Maulana Prasetyo? Maulana Prasetyo? Bukankah 8 tahun lalu dia Raja Biliar yang menyapu bersih negeri Nasgara? Kudengar Maulana ini, bahkan melawan pemain profesional pun, dia menang 36 kali berturut-turut. Bos Jaya, sepertinya orangmu sudah kehilangan nyali. Kalau begitu, apa kau sudah siap menyerah? Kemampuanku kurang, aku mengakuinya. Aku ini orang yang baik hati. Asalkan kau biarkan dia pergi denganku malam ini. Aku beri waktu seminggu untuk pergi. Bagaimana? Mimpi! Raka, jangan keterlaluan. Ikan kecil adalah orangku. Jangan harap bisa membawanya pergi. Bos Jaya sangat protektif ya. Bukan. Setelah malam ini, Bos Jaya akan jadi Jaya saja. Semuanya, mulai besok, tempat kita. Bos Jaya, maafkan aku. Aku yang menyeret kalian semua. Tempat kami tak akan menyerah. Guru Maulana bukan tandingan kalian. Lebih baik menyerah saja. Jangan sampai kalah terlalu telak. Sampai ibumu tak mengenalimu. Bos Jaya, cepat menyerah saja. Jangan buang waktu kami. Bukankah 3 dari 5 kemenangan? Arena biliar gemilang belum kalah. Ayo, aku akan melawanmu.
Ayo, aku lawanmu. Bos Jaya, sepertinya tempatmu sudah kehabisan orang sampai menurunkan pelayan. Fajar Wijaya, jangan main-main. Orang ini, walau bukan di masa jayanya lagi, tapi bukan lawanmu. Bauka, Guru Maulana itu dewa turun gunung. Kau pikir pantas menantangnya? Dewa turun gunung? Dia tidak pantas. Bang Jaya, bukannya kau akan menanggungku? Kalau tempat ini bangkrut, aku tidak punya tempat tinggal. Tapi Fajar... Tidak ada tapi. Kau kan sudah mau menyerah. Apa bedanya satu babak lagi? Mulai saja. Tunggu. Ada apa lagi? Bocah, tadi kau suka sekali ikut campur kan? Kau boleh bertanding. Tapi kita tambah taruhannya. Tambah apa? Kalau kau kalah, aku mau satu tanganmu. Kalau kalian yang kalah? Kalau kami kalah, aku akan makan bola ini. Fajar, jangan setujui itu. Biar saja aku tutup tempat ini. Aku masih bisa menghidupimu. Taruhan ini, aku terima. Kau punya nyali. Aku suka itu. Guru Maulana, biarkan saja mereka yang mulai. Toh mereka sudah ketinggalan 2 ronde. Aku tidak masalah. Kau akan segera menyesali keputusanmu. Sepertinya aku, Fajar Wijaya, seumur hidup tak bisa lepas dari biliar. Ini keren sekali. Fajar ternyata sehebat itu. Ini pasti cuma kebetulan. Bocah ini aneh sekali. Fajar, bagaimana kau melakukannya? Ini benar-benar luar biasa. Bos Jaya, apa Fajar benar-benar pelayan? Kemampuannya ini bahkan pemain pro pun tak bisa. Kita diam saja. Jangan ganggu Fajar. Siapa dia sebenarnya? Sudah kubilang, membiarkanku yang memulai adalah keputusan terburukmu. Tidak mungkin. Bagaimana kau bisa melakukannya? Di setiap pukulan awal, langsung memasukkan 3 bola sewarna. Banyak pemain pro pun tak bisa. Aku ingat. Ini jurus andalan mantan Raja Biliar Negeri Nasgara, King. 3 energi menyatu. Ini membutuhkan jarak setiap bola dan kekuatan pukulan yang sempurna. Hanya bisa dilakukan saat pukulan awal. Kamu, apa hubunganmu dengan King? Kamu, apa hubunganmu dengan King? Fajar, jangan-jangan ada hubungannya dengan Raja Biliar? Fajar Wijaya, kamu kenal Raja Biliar? Aku baru saja menikmati hidup tenang. Biarkan saja Raja Biliar menghilang. Siapa bilang hanya Raja Biliar yang bisa 3 energi menyatu? Kamu. Daripada peduli hubunganku dengan Raja Biliar, lebih baik khawatirkan permainan ini. Karena kamu akan kalah. Baik. Menang, kita menang. Tidak mungkin. Bos Surya. Aku sudah bayar kamu mahal. Masa lawan pelayan saja tidak bisa? Bos Surya, kamu yang suruh dia mulai duluan. Kalau tidak, aku pasti menang. Diam kamu. Kalah ya kalah. Aku buta memilihmu untuk main biliar. Bocah. Kamu hebat. Ayo kita pergi. Tunggu. Kamu sudah menang. Mau apa lagi? Bos Surya, apa kamu lupa sesuatu? Coba tanya pada Jaya. Apa dia berani menyuruhku makan ini? Fajar Wijaya, jangan dipikirkan. Sudahlah. Bos Surya, kamu tidak terima kekalahan? Taruhan ini kamu sendiri yang tentukan. Banyak orang yang dengar. Raka Surya ini mengaku penguasa di sini. Menurutku cuma preman kaya.
Kalau benar buka arena biliar, siapa yang berani datang? Benar sekali. Kamu yakin? Mau aku menelan bola ini? Benar. Aku ini orangnya tidak suka orang berutang padaku. Baik. Kakakmu tidak akan benar-benar memakannya, kan? Diam kamu. Atau kamu yang makan? Nafsu makan Raka Surya besar juga ya? Biasa saja, cuma sedikit lebih besar dari telur. Hebat kamu. Urusan ini belum selesai. Cepat bawa aku ke rumah sakit. Cepat pergi. Akhirnya, si pembawa sial itu pergi juga. Kak Fajar, hebat! Fajar Wijaya, permainan biliarmu hebat sekali. Benar-benar membuatku terkesan. Aku hanya beruntung saja. Aku tidak percaya. Kemampuanmu ini bukan sekadar keberuntungan. Bagaimana? Tertarik untuk bertanding denganku? Aku jamin. Pasti akan sangat berkesan. Aku hanya seorang pelayan. Bagaimana bisa bertanding dengan ahlinya? Kamu tidak berani? Atau tidak menghargaiku? Laras Anggraini. Begini saja, jangan persulit Fajar Wijaya. Tadi dia sudah membantu kita masalah sebesar itu. Biarkan dia istirahat. Fajar Wijaya. Ya? Ikut aku ke kantor. Baik. Wah, si Ratu es kita ini sedang jatuh cinta ya? Karani, jangan asal bicara. Aduh, tadinya aku mau bantu cari tahu apa Fajar Wijaya sudah punya pacar. Sepertinya aku dan Kak Rani salah. Kak Sari, bagaimana kalau kamu tetap bantu aku bertanya? Dasar gadis ini. Ada apa? Aku berencana dalam 2 hari ini akan menjual tempat biliar ini. Kenapa? Kamu tahu kenapa aku selalu mengalah pada Raka Surya? Mana aku tahu. Kamu pengecut. Aku pengecat. Kita tumbuh besar bersama. Setiap kali ada masalah, bukankah aku yang selalu di depan? Kapan aku pernah jadi pengecat? Iya. Aku mengalah pada Raka Surya karena di belakangnya ada orang besar. Orang besar? Dia anak orang kaya di kota Jenggala, dikenal sebagai Tuan Muda Saputra. Latar belakangnya sangat kuat, bukan orang yang bisa kita lawan. Terus kenapa? Di depan banyak orang, kamu membuatnya menelan bola biliar. Dia tidak akan tinggal diam, karena kamu sudah mempermalukan Tuan Muda Saputra. Sekarang negara hukum. Bang Jaya, kapan kamu jadi penakut begini? Fajar Wijaya, kau baru di kota Jenggala. Kamu tidak tahu cara mereka bertindak. Sejak aku kecil, cara apa yang belum pernah aku lihat. Bang Jaya, jangan lupa bagaimana kita sampai di sini. Kita berhasil bukan karena mundur, tapi karena berjuang. Tapi... Tidak ada tapi. Selama Tuan Muda Saputra datang, aku akan membuatnya tahu apa artinya salah cari lawan. Baik. Anak baik. Masalah kita hadapi bersama. Tapi kamu harus janji padaku, jika masalahnya sudah di luar kendali kita, kamu tidak boleh memaksakan diri. Tenang saja. Aku tahu batasan. Raka Surya itu orang yang sangat pendendam. Kali ini kamu membuatnya rugi besar. Lain kali dia datang mencarimu, dia pasti akan mengajukan taruhan baru. Nanti siapapun yang datang, aku bisa mengalahkannya. Sebenarnya masalah ini. Sudah, cukup. Aku sekarang pelayan. Aku mau kerja dulu. Bukan, kamu. Bos. Ada apa? Tidak ada yang penting. Hanya ingin tanya teman barumu itu. Apa dia sudah punya pacar? Kenapa? Kamu mau mendekatinya?
Bukan. Aku bertanya untuk ikan kecil Adi. Ikan kecil adik? Dia biasanya sangat dingin. Kenapa? Dia tertarik pada Fajar Wijaya. Bos, jangan menggodaku. Kau tahu ikan kecil Adi pemalu. Jadi, dia menyuruhku mencari tahu. Begini, kamu sampaikan pada ikan kecil Adi soal Fajar Wijaya. Biarkan dia bertanya sendiri. Aku tak mau jadi perantara. Baiklah, bos. Aku permisi. Hei, kamu pulang saja. Sampaikan ke ikan kecil Adi, kesempatan itu harus diperjuangkan. Oke. Gadis-gadis ini kerja atau pacaran? Baru kenal sudah berani menyerang. Ikan kecil Adi. Tenang saja, aku sudah cari tahu untukmu. Fajar Wijaya itu masih lajang. Kenapa? Kamu mau mengejar temanku? Bukan begitu. Bos, ini si ikan kecil Adi. Temanmu kan sudah menolongnya. Sepertinya dia mau membalasnya dengan cinta. Bos, kamu tidak apa-apa? Aku tidak apa-apa. Fajar Wijaya sudah lama pergi. Hari ini dia baru saja kembali. Apa dia punya pacar? Aku tidak tahu. Tapi dia pulang sendirian. Pulang sendirian? Berarti dia lajang. Aku tidak bilang begitu. Ikan kecil Adi. Aku tanya langsung ke bos. Bos sendiri yang bilang padaku. Jangan-jangan kamu curiga padaku. Bukan begitu maksudku, Kak Sari. Hanya saja aku belum pernah nembak cowok. Aku tidak tahu harus bagaimana. Itu sih gampang. Malam ini kita atur pertemuan untukmu. Bagaimana? Bagus tidak? Apanya yang tidak bagus? Ikan kecil Adi, kamu suka Fajar Wijaya kan? Kesempatan ini harus kamu raih sendiri. Benar sekali. Kami akan bantu kamu. Dijamin kamu dan Fajar Wijaya akan bertemu secara romantis. Bertemu secara romantis? Kalian belum pulang kerja. Kamu Fajar Wijaya? Kami mau traktir kamu makan malam. Kenapa? Tentu saja karena kamu menyelamatkan ikan kecil Adi. Ikan kecil Adi itu harta karun arena biliar gemilang. Kamu sudah menolongnya. Tentu kami harus berterima kasih. Aku tidak melakukan apa-apa. Hei, jadi pria jangan pelin-pelan. Jadi mau ikut atau tidak? Aku masih. Aku dengar ada yang mau traktir makan malam. Aku boleh ikut? Bos, jangan ikut campur. Hari ini ikan kecil Adi yang traktir. Benar, bos. Bisa lihat situasi tidak? Baik. Fajar Wijaya. Aku tidak bisa bantu. Lagi pula hal seperti ini pria lain pasti sangat mau. Benar kan? Bukan, aku. Sudah, aku tidak akan jadi pengganggu. Begini saja. Jangan lupa kunci pintu saat pulang. Aduh, aku makan mie instan saja deh. Kalian lihat sendiri kan? Aku masih kerja. Nanti juga harus mengunci pintu. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Kami tunggu kamu. Kami tunggu kamu. Tidak bisa. Kita harus bantu mereka. Kalau begini terus, sampai besok pagi, mereka tidak akan bicara sepatah kata pun. Bagaimana caranya? Bantu aku. Oke. Fajar Wijaya, aku bersulan untukmu. Kalau bukan karena kamu, hari ini ikan kecil Adi sudah dilecehkan oleh si brengsek Raka Surya itu. Sudah dilecehkan. Bukan, aku cuma kebetulan lewat. Eyo, minum. Aku tidak bisa minum. Pria kok tidak bisa minum? Lihat, gelas kami sudah penuh. Jangan-jangan kamu tidak menghargai kami. Baiklah, aku minum. Nah, begitu dong. Ikan kecil Adi. Cepat bersulang untuk Fajar Wijaya. Terima kasih Fajar Wijaya. Oke. Ayo, minum lagi. Ayo. Baiklah. Apa kita minumnya terlalu cepat? Ini cepat.
Jangan-jangan kamu sudah tidak kuat. Benar, pria tak boleh bilang lemah. Baiklah. Ayo. Kak Rani, Kak Sari, kalian tidak memberinya minum terlalu banyak? Gadis bodoh. Kami melakukan ini juga untukmu. Benar. Mana kami tahu dia tidak kuat minum. Baiklah, kami pergi dulu. Sisanya terserah kalian. Kak Rani, Kak Sari, kamu... Fajar Wijaya. Bangun! Aku antar kamu pulang. Bangun! Surya Pratama. Jangan jebak aku. Surya Pratama. Kenapa nama itu terdengar tidak asing? Aku tidak terima. Lebih baik aku cari kunci. Kunci arena biliar. Sepertinya aku hanya bisa mengantarmu kembali ke arena biliar. Bos, bereskan tempat ini. Ayo, Fajar Wijaya. Bang Utara, Kamu sudah dengar? Raja Biliar, Surya Pratama, akan datang ke Provinsi Selatan. Surya Pratama yang mengalahkan King itu. Tunggu sebentar ya. Aku ambilkan air dulu. Fajar Wijaya, minum dulu. Kamu sudah minum banyak, tapi tidak minum air. Besok tenggorokanmu bisa sakit. Fajar Wijaya, sadarlah. Tuan Muda Saputra. Tuan Muda Saputra. Tuan Muda Saputra. Kamu harus membalaskan dendamku. Tuan Muda Saputra. Ada apa? Aku main biliar di tempat Jaya dan kalah. Mereka tahu kamu orangnya Tuan Muda Saputra, tapi masih berani menyentuhmu. Awalnya tidak apa-apa. Setelah aku sebut namamu, dia menyuruhku memakan semua bola biliar. Apa? Menyuruhmu memakan semua bola? Iya, bola 8. Kamu tahu hari ini aku akan bertemu siapa? Adis perguruan Surya Pratama. Tuan Muda, Anda setuju? Anak buahku hanya boleh kutindas. Berlututlah untukku. Aku tidak sudi berlutut. Arena biliar gemilang. Besok akan kubuat kau bangkrut. Anak ini Fajar Wijaya. Kencan sampai lupa mematikan lampu. Ya ampun. Aduh. Hebat juga. Fajar Wijaya. Dia itu primadona di sini. Kenapa? Dalam sehari sudah kamu dapatkan. Maafkan aku. Kemarin aku terlalu mabuk. Aku tidak sengaja. Begini saja, aku beri kau libur sehari. Manfaatkan untuk kencan, oke? Kencan apa? Jangan pura-pura bodoh, dia jelas-jelas menyukaimu. Begini saja, ayo. Cepat sana, pergi makan enak sana. Soal semalam, aku Aku tidak ingat apa-apa.
Kau tidak perlu tanggung jawab. Anggap saja tidak terjadi apa-apa. Bos, cepat katakan. Apa yang kau lihat tadi pagi? Jangan bilang siapa-siapa ya. Aku benar-benar melihat mereka. Mereka berpelukan erat sekali. Kau tahu? Sungguh. Aku sampai kaget, tahu tidak? Kosongkan tempat ini. Keluar semua. Keluar semua. Raka Surya, kau cari gara-gara lagi. Hari ini adalah hari terakhir arena biliar gemilang. Inilah akhir riwayat kalian. Bocah kemarin itu, di mana dia bersembunyi? Orang yang kau cari tidak ada di sini. Jangan pura-pura. Suruh dia keluar tanding lagi. Raka Surya, kemarin di depan semua orang kau kalah telak. Kenapa? Mau ingkar janji lagi? Wah, ramai sekali di sini. Kau Bos Jaya kan? Kau kenal aku. Tuan Muda Samudra. Kau tahu siapa aku? Masih berani sentuh orangku? Tuan Muda Saputra. Raka Surya yang cari gara-gara. Kau mencoba menasihatiku. Di kota Jenggala ini, aku, Nara Saputra, adalah hukumnya. Kalau hari ini kalian tidak tanding, aku akan hancurkan tempat butut ini. 10 menit. Kalau kau tidak serahkan orang itu, ucapkan selamat tinggal pada tempat ini. Tuan Muda Saputra. Taruhan kita sudah selesai. Kau ini siapa? Berani menolakku. Kau tahu betapa mudahnya bagiku untuk menghancurkanmu? Kalau begitu, coba saja. Lihat saja apa aku akan memohon. Kutanya sekali lagi. Serahkan dia atau tidak? Saat aku sudah jadi jagoan, kau masih anak ingusan. Hajar! Apa hak kalian memukul orang? Karani, jangan gegabah. 5 menit terakhir. Kalau kalian tidak menyerahkannya, akan kupatahkan kakinya. Aku tahu di mana Fajar Wijaya. Karani, jangan! Kenapa kau lari cepat sekali? Aku tidak bilang tidak mau tanggung jawab. Tapi kau diam saja. Aku jomblo sejak lahir. Tiba-tiba punya pacar. Beri aku waktu untuk memprosesnya. Kau benar-benar belum pernah pacaran. Memangnya kenapa? Kau meremehkan kaum jomblo terhormat. Itu Karani. Halo, Karani. Ada apa? Apa katamu? Raka Surya dan anak buahnya merusak arena biliar. Bang Jaya juga terluka. Mereka cari mati. Gadis bodoh. Kau telepon Fajar Wijaya kemari. Itu sama saja menyuruhnya mati. Tinggal 2 menit lagi. Kalau dia tidak muncul juga. Raka Surya, kau pasti akan kena batunya. Kena batunya. Inilah balasannya. Hari ini, aku akan membuatnya menelan semua bola ini. Biar aku saja. Hanya kau? Sekarang orang rendahan manapun berani menantang pemain profesional. Yang kalah harus makan stik biliar ini. Kalian berani? Arya? Arya Mahendra? Bukannya dia sedang ikut master turnamen? Gawat! Dia sengaja diundang Nara Saputra untuk menghancurkan kita. Mau berlutut memohon ampun? Mungkin aku akan berbaik hati membiarkan kalian hanya makan ujung stiknya. Kalian suka sekali yang keras-keras. Bagaimana kalau aku yang menemanimu? Aku sudah panggil polisi. Jangan macam-macam. Gadis kecil, pemberani juga kau. Kau sombong sekali. Kalau berani, tangkap ini. Kau cari mati. Kurasa kaulah yang cari mati. Bocah. Apa kau tidak pernah dengar nama besar Guru Arya? Taruhannya tadi adalah
Siapapun yang kalah harus makan stik biliar ini, benar? Benar. Baik, aku lawan kau. Siapa sebenarnya orang ini? Dari mana datangnya kepercayaan dirinya? Guru Arya, bocah ini hanyalah jagoan di antara amatiran. Dia sedikit lebih baik dari mereka, tidak sebanding dengan Anda. Karena dia sudah menantang. Saya mohon Anda balaskan dendam saya. Baik. Bocah, kau punya nyali. Fajar, jangan gegabah. Orang ini pemain biliar profesional. Selain itu, dia juga adik seperguruan Raja Biliar, Surya Pratama. Kita tidak boleh meremehkannya. Kalau kau kalah... Bang Jaya, aku pernah bilang, apa yang mereka lakukan padamu akan kubalas berkali-kali lipat. Kamu Tuan Muda Saputra, kan? Benar. Luka di tubuh temanku, kamu yang melakukannya, kan? Fajar Wijaya. Benar, aku yang hajar dia. Terus kenapa? Benar, aku yang hajar dia. Terus kenapa? Tidak apa-apa. Cukup dengan pengakuanmu. Ingat ini, kamu tak akan lama lagi. Dasar tidak tahu diri. Aku terlalu baik padamu. Tuan Muda Saputra. Aku beri pelajaran anak ini. Kenapa kamu menghalangiku? Tuan Muda Saputra. Bocah ini mau tanding denganku, kan? Nanti setelah dia kalah, aku biarkan kau patahkan stiknya. Hancurkan dan suapkan ke mulutnya. Biar dia tak cari-cari alasan. Bilang kita tidak memberinya kesempatan. Kamu benar. Bocah sialan, ku beri kau waktu sebentar lagi. Aku mau lihat siapa yang tidak bisa tertawa nanti. Katakan, bagaimana aturannya? Sama seperti kemarin. 5 babak, 3 kemenangan. 5 babak, 3 kemenangan. Kalau aku yang main, kau tak akan punya kesempatan. Begini saja. Rebut poin 8. Lihat siapa yang menang 8 babak dulu. Boleh. Wanita cantik di sana. Kamu jadi wasitnya ya? Tidak apa-apa. Silakan maju. Fajar Wijaya, kamu harus semangat ya. Arena biliar gemilang. Aku mengandalkanmu. Kita lihat bola yang masuk. Siapa yang memasukkan lebih banyak, dia yang mulai duluan. Kamu saja yang mulai. Kamu sombong sekali. Karena kamu tidak sabar makan stik. Baiklah, akan aku kabulkan. Ayo. Hebat. Pantas Adi seperguruan Surya Pratama. Orang itu di arena biliar. Setiap kali mulai permainan, selalu bisa memasukkan 3 bola. Jangan-jangan kekuatannya lebih hebat dari Arya Mahendra. Sudah ku bilang, membiarkanku mulai duluan adalah keputusan terburuk hidupmu. Aku dengar pertandinganmu kemarin. Aku tidak akan seperti si tua Maulana itu, mengalah, sengaja kalah dalam pertandingan. Sudah 6-0. Bocah itu pasti akan makan stik biliar. Aku mau tambah sesuatu di ujungnya, biar lebih nikmat. Syukurlah Guru Arya tak meremehkan. Sepertinya kekhawatiranku tidak beralasan. 6 babak pertama ini, permainan Arya sangat stabil. Benar. Tidak ada satu pukulan pun yang berisiko. Habislah. Fajar, apa maksudmu habis? Sialan. Kapan bola nomor 2 itu ada di sana? Kenapa aku tidak melihatnya tadi? Pekundang. Aku tidak bisa memasukkannya. Kau juga jangan harap mudah memasukkannya. Luar biasa. Memang pemain profesional. Saat dia tidak bisa memasukkan bola, dia malah melakukan pukulan snooker yang sangat sulit. Bola putih dan bola hitam saling menempel. Bola putih ada di mulut lubang. Bagaimanapun bocah itu memukul, hampir pasti akan mengenai bola hitam. Dengan begitu, dia akan memberikan free ball. Dan kemenangan kembali ke tangan Guru Arya. Kalaras, kalau kau yang hadapi bola ini, apa kamu bisa? Arya melakukannya dengan sangat pas. Antara bola putih dan bola hitam, hanya ada jarak beberapa milimeter.
Pukulan apapun, selama mengarah ke bola putih, pasti akan mengenai bola hitam. Sehingga akan memberinya kesempatan free ball. Dan lagi. Bukan hanya lolos dari snooker, kuncinya adalah memasukkan bola. Karena hanya itu cara dapat pukulan lagi. Kalau hanya untuk lolos, sama saja menyerahkan kesempatan pada Arya. Jika Arya menyelesaikan babak ini, dia akan mencapai match point. Saat itu, sekalipun Fajar sangat hebat, dia takkan punya kesempatan lagi. Dia akan tetap kalah. Aku tahu kamu punya kemampuan. Lolos dari bola ini tak sulit bagimu. Tapi, kamu tidak yakin bisa memasukkannya, kan? Katak dalam tempurung. Bola seperti ini, aku bisa sejak umur 8. Jangan berpura-pura. Sekalipun putaranmu besar, bola putihmu tak mungkin. Bagaimana mungkin? Bagaimana Fajar bisa melakukannya? Benar-benar ajaib. Fajar benar-benar. Sangat keren. Pukulan ini, bahkan di dunia biliar pro, tidak banyak yang bisa melakukannya. Bagaimana caramu melakukannya? Kamu suka sekali membuat snooker ya? Apa? Pukulan ini terlalu bagus. Sama sekali tidak bisa. Diam. Siapa kamu sebenarnya? Kamu banyak bertanya yang tak berguna. Kamu hanya perlu memberitahuku, bola ini bisa kamu selesaikan atau tidak. Tuan Muda Saputra, bola ini, jika guru Arya tak bisa, itu artinya memberikan free ball pada bocah itu. Melihat permainannya kemarin, bisa jadi dia akan membersihkan meja, lalu menyusul skor kalau dia main lagi. Diam! Aku memang tidak bisa main biliar, tapi aku tahu aturannya. Arya Mahendra, asalkan kamu bisa menyelesaikan ini dan kalahkan bocah ini, aku akan berimu mobil sport edisi terbatas. Bola ini, bahkan jika seniorku datang, tidak ada jaminan 100%. Tapi, aku akan berusaha. Tenang saja, bola ini dia tidak akan bisa. Hah? Ikan kecil Adi. Bantu aku susun bolanya. Apa? Free ball. Kamu tidak mau membantuku? Jangan sombong. Bolanya belum berhenti. Apa Tuan Muda Saputra itu buta? Apa? Kau sudah bisa lihat arah bolanya? Pukulan barusan, kalau kamu pakai pukulan atas, beri sedikit sudut. Mungkin masih ada kesempatan. Fajar Wijaya. Bola putih ini mau ditaruh di mana? Sayang. Mau kamu taruh di mana saja boleh, Tuan Muda Saputra. Kamu tidak akan tertawa lama. Papan skor ini akan berubah jadi 8-6. Aku memang tak jago main biliar, tapi aku juga tahu satu game butuh waktu 10 menit. Kau bilang 8 menit untuk 8 game. Setiap pukulan harus bersihkan meja. Kamu ini benar-benar sedang bermimpi. Orang ini sepertinya memang tak punya wawasan. Waktu aku latihan dulu, rekor tertinggiku habiskan meja 40 kali berturut-turut. Alasan aku tidak lanjut lagi, sepertinya karena aku lapar. Jadi, aku pergi makan. Susun bolanya. Bang Jaya, tolong hitung waktunya. Kalau dalam 8 menit, aku tidak bisa menang 8 game, anggap saja aku kalah. Fajar Wijaya, aku tahu kemampuanmu. Apa ini tidak terlalu beresiko? Benar, Fajar Wijaya. Bos, benar. Kamu. Fajar Wijaya. Bahkan, jika kamu bisa bersihkan meja, ditambah waktu menyusun bola, dan waktu berpikir, kamu tidak mungkin bisa dalam 8 menit. Fajar Wijaya, kamu yakin?
Benar-benar konyol. Anak ini sudah gila. Jaya, kamu juga ikut gila. Kalau kamu bisa 8 game dalam 8 menit, aku akan berlutut menjilat sepatumu. Ingat kata-katamu itu. Sosok anak ini kenapa sangat familiar? Jangan-jangan dia. Kamu kenapa? Kaget sampai terpaku. Tidak apa-apa. Fokus saja pada pertandingan. Tidak mungkin. Pasti aku salah orang. Mana mungkin anak ini King? King tidak akan pernah datang ke tempat kecil ini. Fajar Wijaya hebat sekali. Ini terlalu luar biasa. Bos, Fajar Wijaya benar-benar raja biliar. Kalian tenang sedikit, seperti tidak pernah lihat orang hebat. Ini, bagaimana mungkin? 1 pukulan, 2 bola. Apa itu hebat? Tuan Muda Saputra, anak ini, kemarin dia menyembunyikan kemampuannya. Kemarin dia tidak sehebat ini. Aku bertanya padamu, apa 1 pukulan 2 bola itu hebat? Tidak bisakah itu hanya kebetulan? Tuan Muda Saputra, 1 pukulan 2 bola, kalau itu kebetulan, setelah 2 bola masuk, posisi bola putihnya terlalu mengerikan. Bos, jangan-jangan Fajar Wijaya benar-benar bisa dalam 8 menit. Memenangkan 8 game. Mana aku tahu. Diamlah sedikit. Game selanjutnya. Ada apa, Bos? Masih bengong apa? Cepat susun bolanya untuk Fajar Wijaya. Cepat. Hanya dalam beberapa detik, orang ini setiap kali memukul tidak ada jeda sama sekali. Apa dia tidak perlu berpikir? Memangnya semua orang sepertimu, otak udang. Tuan Muda Saputra, waktumu tertawa sisa 7 menit 15 detik. Apa yang kamu banggakan? Sekarang baru 1-6. Tunggu sampai kamu melewati Arya Mahendra. Selanjutnya, masuk ke waktu pertunjukanku. Ikan kecil Adi, susun bolanya. Itu 3 energi menyatu. Ini pasti 3 energi menyatu. Sialan. Jurus andalan King. Kenapa ada pada seorang pelayan? Jangan-jangan dugaanku tadi tidak salah. Orang ini benar-benar... Teknik Fajar Wijaya ini benar-benar jurus rahasia. Bagaimana bisa anak ini melakukannya? Kenapa setiap kali dia bisa memasukkan 3 bola sewarna? Aku bertanya padamu. Aku juga tidak tahu. Itu teknik. Ditambah memori otot yang kuat. Memori otot, apa kamu bisa melakukannya? Kamu tidak bisa. Kenapa kamu banyak bicara? Lalu bagaimana dengan Surya Pratama? Pecundang. Game selanjutnya. Sepertinya aku lebih cepat dari yang diperkirakan. Sudah match point. Jangan sombong. Bagaimana kalau game ini kamu salah? Sejak aku belajar biliar, aku tidak pernah melakukan kesalahan. Kalau kamu sehebat itu, kenapa kamu masih seorang pelayan kecil tak dikenal? Kamu benar. Seharusnya aku tidak berdiam diri seperti ini lagi. Apa? Tuan Muda Saputra, drama konyol ini sudah saatnya berakhir. Dia berhasil. Fajar Wijaya berhasil. Dia tidak hanya berhasil, tapi juga lebih cepat, lebih dari 1 menit. Kurang dari 7 menit. Dia menang 8 game berturut-turut. Ya Tuhan. Apa aku sedang bermimpi? Dibandingkan dengan Fajar Wijaya, bertahun-tahun ini, teknik yang kulatih terasa sia-sia. Hebat sekali, Fajar Wijaya. Kamu berhasil.
Sekarang, giliran kalian menepati taruhan. Kamu hanya beruntung saja. Kalau saja pukulan aku tadi. Kamu masih tidak mengerti. Apa? Lemah. Ya, banyak berlatih. Dengan kemampuan sepertimu. Juga bisa disebut pemain biliar profesional. Kalau aku tidak salah ingat, taruhan kita tadi, siapa yang kalah, harus makan stik biliar ini. Jangan-jangan kamu mau ingkar janji. Apa katamu, bocah? Siapa yang mau ingkar janji? Tutup mulutmu, Tuan Muda Saputra. Aku ingat tadi, ada tambahan taruhan kan? Kebetulan, sepatuku hari ini sedikit kotor. Menurutku, kamu hanya beruntung saja. Nara Saputra, bagaimanapun juga adalah Tuan Muda Saputra. Kenapa kau tidak terima kalah? Aku memang tidak terima. Kenapa? Kamu. Memangnya kalian siapa? Di mataku, kalian semua sampah tak berguna. Hebat main biliar, lalu kenapa? Di kota Jenggala, aku yang berkuasa. Pertandingan hari ini batal. Kalau kalian tidak terima, cari saja aku. Tuan Muda Saputra apaan? Sudah kalah, tak mau mengaku. Bajingan. Ikan kecil Adi. Sudahlah. Tuan Muda Saputra itu, kamu benar juga. Status kita ini tidak sepadan dengannya. Untungnya dia tak mempersulit kita hari ini. Kalau tidak, habislah kita. Dasar kau ini. Tadi aku takut sekali. Kukira kau mengambil stik itu untuk memukul Arya Mahendra. Mana mungkin, Bang Jaya. Orang-orang yang dia bawa tadi terlihat seperti orang terlatih. Baguslah kalau kamu mengerti. Tapi, masalah ini belum selesai. Apa yang mau kamu lakukan? Mereka dipermalukan di arena biliar gemilang. Pasti tidak akan dibiarkan begitu saja. Tapi aku sudah bilang, mereka tak akan tertawa lama. Bang Jaya, aku mau menelpon sebentar. Baik. Bukannya kamu pemain biliar profesional. Katanya adik seperguruan Surya Pratama. Kenapa kamu kalah dari seorang pelayan? Aku kalah darinya. Itu wajar. Wajar. Kamu tahu siapa dia? Aku tak peduli siapa dia. Akan tetap kuhabisi dia. Dia itu King. Hah? Apa? Maksudmu orang itu adalah juara bertahan negeri Nasgara selama beberapa musim. Dewa biliar, sang raja biliar. King? Arya Mahendra. Jangan-jangan kamu kalah, lalu sengaja mencari alasan. Orang hebat seperti King, mana mungkin datang ke kota kecil ini dan menjadi pelayan biliar. Benar. Kalau tidak salah ingat, bayaran Ting sekali tampil mencapai puluhan juta. Dan dia akrab dengan para pesohor. Kenapa dia bisa ada di sini? Kalian meragukanku. Hanya saja yang kamu katakan terlalu sulit dipercaya. Tadi aku sudah mengirim foto anak itu kepada kakak seperguruanku. Dia memang King. Kamu benar-benar yakin? Menurut kakak seperguruanku, beberapa waktu lalu, King bertanding melawannya. Yang kalah akan kehilangan segalanya. Jadi, dia yang dulunya dewa biliar, jatuh menjadi pelayan kecil. Itu tidak aneh. Oh iya, benar. Aku juga pernah melihat beritanya. Sepertinya setelah itu, King menghilang. Kalau begitu, berarti si bodoh itu... Kau cuma penipu. Tunggu. Kalau begitu, berarti Surya Pratama punya dendam pada anak itu. Bisa dibilang dendam kesumat. Bagus sekali. Kalau begitu, dendam lama dan baru, kita selesaikan sekaligus. Kebetulan, kakak seperguruanku juga maunya begitu. Fajar Wijaya, Fajar Wijaya. Kalau kamu benar-benar pensiun dan tak lagi menyentuh biliar, mungkin aku akan melepaskanmu. Sayangnya, kamu tidak tahu diri. Raja Surya. Siapa itu Fajar Wijaya? Hanya sampah yang tak tahu diri. Aku tahu Surya Pratama sangat hebat bermain biliar. Tapi aku penasaran, bagaimana dengan bola yang lain? Denggarya. Fajar Wijaya pasti menggunakan Jurus andalan King. 3 energi menyatu. King itu adalah dewa di mata para pemain biliar negeri Nasgara. Aku tidak percaya Surya Pratama bisa mengalahkannya. Pasti ada cerita lain di baliknya. Kalau Fajar Wijaya ini benar-benar ada hubungannya dengan King, aku harus minta Fajar Wijaya mendapatkan tanda tangan King untukku. Halo. Wah, pahlawan kita sudah kembali.
Aku ada urusan dengan ikan kecil Adi. Baiklah, silahkan. Fajar Wijaya. Karani dan Kasari bilang, jurusmu itu 3 energi menyatu. Kamu benar-benar kenal King. Ikut aku, nanti kamu akan tahu. Ayo. Fajar Wijaya, kenapa kamu bawa aku ke sini? Tempat ini sepertinya mahal. Tenang saja, makan malam ini ada yang traktir. Pelayan. Ada apa, Pak? Tolong buka sebotol Lafite tahun 82. Fajar Wijaya. Katanya Lafite tahun 82 itu mahal sekali. Tidak usah pesan itu, kita minum jus saja. Maaf, Pak. Di sini Lafite tahun 82 harganya 88 juta. Anda yakin bisa membayarnya? Ku bilang buka, ya buka saja. Jangan banyak bicara. Baik. Akan saya bukakan. Tapi saya ingatkan dulu, restoran kami punya banyak cabang. Kantor pusatnya di ibu kota raya. Kalau kalian makan, lalu kabur, kalian akan kubuat menyesal. Fajar Wijaya, kita kencan. Tak perlu ke tempat seperti ini. Tak perlu pesan wine semahal itu. Tenang saja. Makan malam ini ada yang traktir. Lihat itu. Astaga, restoran ini curang. Kita bahkan belum makan. Ayo kita pergi. Bukankah kamu ingin tahu hubunganku dengan King? Ya, tapi... King, dasar kau ini. Kenapa kau bisa sampai ke kota kecil ini? Dia memanggilmu apa? Aku adalah King. Apa? Kau ini ada-ada saja. Hanya karena kalah 1 kali dalam pertandingan tak penting, kau jadi begini. Sampai menghilang segala. Pemain biliar mana yang tidak pernah kalah? Biar ku perkenalkan. Damar Maresya, putra sulung keluarga Maresya dari ibu kota. Dia juga sahabat terbaikku. Keluarga Maresya? Sudah, jangan bahas aku. Bagaimana denganmu? Sebenarnya ada apa? Dasar kau ini. Kalau tidak ada masalah, tak akan pernah mencariku. Apa kamu tahu keluarga Saputra di kota Jenggala? Apa aku pengangguran? Orang tak penting begitu. Memangnya aku harus kenal. Kejadian hari ini sudah kuceritakan di telepon. Arya Ahendra kalah hari ini. Pasti akan memberitahu Surya Pratama tentang keberadaanku. Bagi Surya Pratama, aku tetaplah ancaman. Ditambah lagi si Nara Saputra itu. Hari ini di tempat biliar temanku, dia dipermalukan. Geng itu pasti akan berkumpul. Sudah lama aku muak dengan Surya Pratama. Kalau pertandingan sebelumnya, benar-benar rencananya, membuatmu kalah, aku tak akan melepaskannya. Dan lagi si itu, keluarga Saputra atau apalah. Kalau dia berani muncul, akan kubuat dia lenyap. Kalau kau benar-benar menghabisi keluarga Saputra, melihat sifat Surya Pratama, dia pasti akan bersembunyi. Saat itu, akan sulit untuk menemukannya. Jadi maksudmu, pertandingan sebelumnya, Surya Pratama yang menjebakku, membuatku kalah dalam pertandingan, dan kehilangan segalanya. Awalnya aku ingin pensiun dari dunia biliar, mencari tempat untuk menghabiskan sisa hidupku. Tapi sekarang, aku punya seseorang yang ingin kulindungi. Jadi, kali ini, semua yang hilang dariku, akan kurebut kembali. Apapun rintangannya, coba aku mendukungmu. Ini pasti calon adik ipar ya? Halo. Gadis polos yang belum banyak pengalaman. Kau ini beruntung sekali. Sudah, aku tak akan mengganggu kalian pacaran. Tunggu. Ada apa? Bayar dulu tagihannya baru pergi. Kamu makan di sini, buat apa bayar? Adik ipar, makanlah sepuasnya. Pesan saja apapun. Nanti bilang saja atas namaku. Aku pergi. Tunggu. Kalau tagihan belum dibayar, tidak ada yang boleh pergi. Apa kamu tidak tahu siapa aku? Hari ini, Dewa pun datang. Dia tetap harus bayar. Hari ini tidak bayar. Kalian semua jangan harap bisa pergi. Hebat juga kau. Sudah kuduga kalian gembel ini mau makan gratis. Kalian tidak cari tahu dulu siapa bos besar di balik restoran ini. Beraninya kalian berbuat onar di sini. Kalau hari ini tidak bayar, akan kubuat kalian merangkak keluar.
Baiklah, aku ingin lihat bagaimana caramu membuat kami merangkak. Siapa penanggung jawab teratai biru di kota Jenggala? Suruh dia datang ke sini dalam 1 menit. Kau mulai berlagak ya? Lihat penampilanmu yang sok necis itu. Beraninya kau mengaku kenal Pak Surya. Anggurnya sudah dibuka. Sayang kalau tidak diminum. Kau bawa. Lagi pula, orang seperti kalian, kalau tidak dengan cara ini, mungkin seumur hidup tidak akan pernah bisa minum Lafite tahun 82 ini. Hentikan! Pak Surya, Anda datang di saat yang tepat. Mereka ini terlibat cinta segitiga. Dan mau makan gratis, sedang saya urus. Bodoh! Pak Surya, kenapa Anda memukul saya? Brengsek! Ini? Tuan Muda, kenapa Anda datang tanpa memberitahu saya? Ini? Kamu dan Damar Maresya. Dulu, aku pernah membantunya menang dalam pertandingan yang sangat penting. Setelah itu, dia mengajakku menjadi saudara angkat. Kau sudah lihat kejadian tadi kan? Bagaimana menanganinya? Perlu kuajari? Tuan Muda, tenang saja. Masalah ini pasti akan saya tangani dengan serius. Adik ipar, makan dan pesanlah sepuasnya. Jangan sungkan denganku ya. Aku pergi dulu. Tuan Muda, saya tadi bercanda. Bukan menyuruh Anda merangkak keluar. Biar saya yang merangkak keluar. Bagaimana? Tuan Muda, bukan. Satpam, kenapa kau masih diam saja? Cepat, seret dia keluar. Bukan begitu, Pak Surya. Saya bercanda, Pak Surya. Samgo minta maaf. Ini kartu emas restoran kami. Lain kali, Anda datang ke Teratai Biru. Semuanya gratis. Kalau begitu, saya tidak akan mengganggu Anda berdua. Fajar Wijaya, kau benar-benar king? Fajar Wijaya, kau benar-benar king? Bagi orang lain, aku adalah king. Tapi di hadapanmu, aku selamanya adalah Fajar Wijaya. Silakan dinikmati hidangannya. Sudah, sekarang boleh makan. Surya Pratama. Kali ini, aku akan membuat perhitungan denganmu. Tuan Muda Saputra, kalau begitu sudah sepakat ya? Kau bawa orang membuat onar di arena biliar gemilang, memaksa Fajar Wijaya ikut bertanding. Tenang saja, Raja Surya. Masalah sepele ini, aku masih bisa mengatasinya. Aku penasaran, apakah Raja Surya kali ini masih percaya diri bisa mengalahkan Fajar Wijaya itu? Lagi pula, dia sudah berkali-kali menjadi Raja Biliar di negeri Naskera. Jangan sampai kau meremehkannya. Tuan Muda Saputra, Anda tidak perlu khawatir. Pecundang seperti Fajar Wijaya itu, aku bisa mengalahkannya sekali. Pasti bisa mengalahkannya 2 kali. Ada satu hal yang mungkin Anda tidak tahu. Fajar Wijaya bisa menjadi Raja Biliar hanya karena mengandalkan jurus 3 energi menyatu. Dan jurus itu, sekarang aku juga sudah menguasainya. Jadi bagiku, dia sudah bukan ancaman lagi. Kakak seperguruan, kau juga berhasil menguasai 3 energi menyatu. Si Fajar Wijaya itu, aku pernah melawannya. Selain 3 energi menyatu, pengendalian kekuatannya dan lainnya sudah mencapai tingkat dewa. Kamu harus hati-hati. Tenang saja, aku lebih dari siapapun yang menginginkan dia mati. Sudah, Arya Mahendra, aku tahu kamu khawatir padaku. Tapi, kau tidak percaya pada kakak seperguruanku? Tentu saja aku percaya padamu. Baiklah. Berikan aku rokok di bawah. Baik, kalau begitu kakak dan Tuan Muda Saputra, lanjutlah. Surya Pratama sengaja menyuruhnya pergi. Pasti ada hal yang tak ingin dia tahu. Aku suka bicara dengan orang pintar. Tuan Muda Saputra, Fajar Wijaya itu telah mempermalukanmu. Tujuanmu kali ini hanya untuk balas dendam, tapi kekuatanku dan dia hampir seimbang. Jika kali ini kita tidak melakukan persiapan, aku takut akan terjadi sesuatu. Aku mengerti maksudmu.
Lalu Tuan Muda Saputra, bagaimana menurutmu? Maksudku sederhana, asalkan kau bisa membalaskan dendamku. Semua aset keluargaku bisa kau gunakan, tapi kau harus berhasil, tidak boleh gagal. Tenang saja, serahkan padaku. Fajar Wijaya, kali ini aku akan membuat namamu lenyap dari dunia biliar. Aku lihat perempuan lain suka tas dan perhiasan. Barang belanjaanmu sebanyak ini tak sampai 200.000. Jangan-jangan kau khawatir aku tak punya uang. Aku bersamamu bukan karena uang. Dalam sebuah hubungan, bahagia itu yang terpenting. Yang lain tidak penting. Halo Kasari, ada apa? Kami akan segera kembali. Ada apa? Nara Saputra datang membuat onar lagi. Dia mengusir semua pelanggan dan merusak banyak barang. Sepertinya Nara Saputra benar-benar ingin aku menutup tempat biliar ini. Bos, jangan panik dulu. Aku sudah menelpon ikan kecil Adi. Dia sedang bersama Fajar Wijaya. Mereka sudah dalam perjalanan kembali. Untuk apa kau menelponnya? Ini persaingan bisnis. Fajar Wijaya adalah saudaraku. Aku tidak mau melibatkannya. Persaingan bisnis murahan. Fajar Wijaya, akhirnya kamu kembali. Ini undangan dari anak buah Nara Saputra. Katanya kalau kamu tidak ikut tanding, dia akan terus mengirim orang untuk buat onar. Fajar Wijaya, ini bukan urusanmu. Kalau Nara mau menyulitkanku, dia akan tetap melakukannya. Paling parah, aku tutup saja tempat biliar ini. Aku ganti pekerjaan. Tapi tenang saja, selama aku masih bisa makan, aku tak akan membiarkanmu kelaparan. Tapi masalah ini... Sobat, apa kamu belum mengerti? Sejak aku mengalahkan Arya Mahendra, pertandingan ini sudah tak terhindarkan. Ini adalah pernyataan perang mereka, padamu dan padaku. Tapi, ini jelas-jelas jebakan mereka. Arya Mahendra juga kalah darimu. Kali ini, dia pasti akan mencari orang yang lebih hebat. Mungkin saja Surya Pratama. Surya Pratama, Raja Biliar baru di negeri Nasgara. Bahkan sang juara 5 kali berturut-turut, Raja Biliar King bukan tandingannya. Kalau kamu ke sana, pasti akan kalah. Apa aku salah bicara? Tidak. Fajar Wijaya, bertahun-tahun ini kamu sudah banyak menderita. Aku tahu. Tapi masalah ini... Bang Jaya, apakah kamu percaya padaku? Apa maksudmu? Karena sudah terjadi, harus ada penyelesaiannya. Pertandingan ini, meski jebakan mereka, tapi bagi kita, ini juga sebuah kesempatan. Kesempatan apa? Sebuah kesempatan untuk menginjak-injak mereka di bawah kaki kita. Tapi... Bang Jaya, jika kali ini kau percaya padaku, serahkan padaku untuk mengurusnya. Fajar Wijaya, karena kau sudah memutuskan, aku tak akan banyak bicara lagi. Turnamennya dimulai besok. Beritahu mereka, aku akan ikut besok. Dalam waktu sehari ini, cari media sebanyak mungkin. Aku tahu kemampuanmu. Selama disorot lampu, mereka tak akan berani berbuat curang. Yang kuinginkan, bukan hanya membatasi trik mereka. Baik, aku mengerti. Fajar Wijaya setuju untuk bertanding. Besok, aku akan membuat Fajar Wijaya itu lenyap dari dunia biliar. Tuan Muda, orang dari arena biliar gemilang datang. Cepat sekali mereka datang mencari mati. Wah, cepat sekali datang mencari mati. Kukira kalian tidak berani datang. Apa kamu masih ingat perkataanku? Apa yang kau katakan? Ku bilang, tawamu tak akan lama. Setelah pertandingan ini selesai, kau tidak akan bisa tertawa lagi. Dasar sombong. Tapi aku tak akan merendahkan diriku sepertimu. Selain itu, aku sudah siapkan hadiah besar untukmu. Tuan Muda, aku tak punya masalah denganmu. Kenapa kau terus mengincarku? Bahkan orang yang paling sabar pun bisa marah juga. Tanpa dia, kau pikir aku sudi mengurus semut sepertimu?
Aku penasaran. Hadiah besar apa yang disiapkan Tuan Muda untukku? Kau banyak omong. Kau seharusnya tahu aturan turnamen hari ini. Sebaiknya kau pikirkan saja bagaimana caranya bisa lolos dari para pemain profesional itu. Narasaputra, kau licik sekali. Kau jelas-jelas ingin memuras tenaga Fajar. Aku tidak memaksa kalian ikut bertanding. Tapi, kalau kalian tidak ikut, maka aku akan mengirim orang setiap hari untuk mengunjungi tempat biliarmu. Hei Saputra, kau pikir bisa berbuat sesukamu? Memangnya kenapa kalau aku berbuat sesukaku? Kau tidak terima. Narasaputra, kuharap hadiah yang kau siapkan untukku cukup besar. Setidaknya bisa memuaskanku. Tenang saja, aku jamin akan membuatmu takjub. Minggir. Bajingan. Fajar Wijaya, tadi di jalan aku melihat banyak pemain profesional yang kemampuannya setara Arya Mahendra. Kau yakin tidak apa-apa? Bang Jaya, bukankah kemarin kau bilang akan menemaniku berjudi besar sekali ini? Aku khawatir padamu. Aku tidak apa-apa. Bahkan jika harus menyingkirkan mereka semua, itu hanya pemanasan bagiku. Yang penting, pihakmu. Apa semua media sudah kau hubungi? Tenang, mereka semua sedang di jalan. Sebentar lagi sampai. Bagus. Peserta dipersilakan naik untuk mengundi. Kalau begitu, aku pergi dulu. Pergilah. Bos, jangan khawatir. Fajar pasti baik-baik saja. Apa Fajar mengatakan sesuatu padamu? Kenapa kau begitu percaya diri padanya? Nanti juga kau akan tahu. Sudah begini, masih main rahasia-rahasiaan. Sial sekali nasibmu harus bertemu denganku. Perkenalkan, namaku Fuad. Saat ini, di daftar skor pemain profesional biliar negeri Nasgara, aku peringkat 17. Oh, aku lupa. Orang tak dikenal sepertimu, mana pantas berjabat tangan denganku. Kalian semua pasti disuruh oleh Narasaputra atau Surya Pratama untuk menjegalku, kan? Lugu sekali. Orang tak dikenal sepertimu. Perlu dicekal segala. Reaksimu berlebihan. Berarti tebakanku benar. Waktu mereka menyuruhmu, apa mereka tidak memberitahumu siapa aku? Apa? Aku pernah menjadi nomor 1 di daftar skor biliar negeri Nasgara. Aku... Tutup mulutmu. Kau dimanfaatkan saja tidak tahu. Masih bangga di sini. Menyedihkan. Memangnya kau ini siapa? Lihat saja nanti bagaimana aku menghajarmu. Semoga saja. Turnamen undangan kali ini diikuti oleh 8 pemain profesional. Pertandingan akan dibagi menjadi 3 babak. Pemenang di setiap meja akan maju ke babak berikutnya. Selanjutnya, kami persilakan seluruh peserta untuk berkumpul di meja pertandingan masing-masing. Bisa kita mulai? Jika kalian berdua sudah siap, bisa dimulai kapan saja. Mulai saja. Aku sudah tidak sabar menghancurkannya. Angka adalah sisi kiri. Gambar adalah sisi kanan. Setiap babak menggunakan sistem 3 kemenangan dari 5. Jika tidak ada masalah, aku akan lempar koinnya. Angka. Sisi kiri mulai dulu. Awas, jangan sampai buat kesalahan. Kalau tidak, aku tidak akan memberimu kesempatan. Mana mungkin? Apa? Apa ini 3 energi menyatu yang legendaris? Pukulan bagus. Bagus sekali. Hebat. Anak ini pasti cuma beruntung. Bagaimana bisa? Tidak mungkin. Selanjutnya.
Selanjutnya, Kamu terlalu cepat. Meja lain bahkan belum selesai ronde pertama. Mustahil. Kamu pasti curang. Mana ada orang 3 ronde berturut-turut tanpa membuat satu kesalahan pun? Menurut aturan bola 9, kamu dapat 3 kali 10 poin berturut-turut. Apa maksudnya itu? Kamu baru di sini. Ada hal yang tidak kamu mengerti. Aturan bola 9, pemain pembuka dapat 1 poin. Menyapu bersih dapat 10 poin. Wazid, dia sudah kalah. Bisakah dia diusir sekarang? pemain Fuad, silakan tinggalkan tempat ini. Jangan ganggu pemain lain. Sebenarnya, aku yang terlemah di sini. Apa gunanya kamu menang melawanku? Bukan, seharusnya. Kamu menang melawan semua orang di sini pun percuma, karena Surya Pratama akan menunggumu di akhir. Kamu pecundang. Kamu akan dipermalukan lagi olehnya. Silakan pemain ini keluar. Fajar Wijaya. Kamu ditakdirkan untuk kalah. Kamu tidak akan menang. Kamu tidak akan menang. Dia sudah gila main biliar ya. Orang seperti ini bisa peringkat 17. Surya Pratama. Bagaimana? Dari duel mereka berdua, kamu melihat sesuatu? Dia masih sama seperti dulu. Tidak ada kemajuan sama sekali. Rencana kita sia-sia ya. Beruntung sekali bisa mengalahkan Fuad. Aku pemain biliar negeri Nazgara. Peringkat seleban. Aku nomor 1. Kenapa kamu sombong padaku? Meskipun kamu king, memangnya kenapa? Pertandingan hari ini 3 dari 5 ronde. Asal kita beruntung dan bisa mendapat giliran memukul, lalu bermain sedikit lebih baik, menyapu bersih 3 ronde bukan masalah. Hanya yang lemah butuh keberuntungan. Yang kuat hanya mengandalkan kemampuan. Jangan sombong. Baiklah, kalian sudah paham aturannya? Sekarang aku akan lempar koin. Zulfan yang mulai duluan. Lihat kan, apa kataku? Keberuntungan juga sangat penting. Semoga saja. Semoga kamu bisa bertahan sampai aku selesai minum. Fajar Wijaya! Mereka semua pemain profesional. Bagaimana kalau dia sapu bersih 3 ronde? Bukankah itu berarti kita kalah? Bos, kenapa merendahkan semangat kita sendiri dan meninggikan semangat orang lain? Sapu bersih bukan hanya butuh teknik. Penilaian dan mentalitas juga penting. Di antara pemain profesional, banyak yang bisa melakukan sapu bersih. Betul. Tapi, yang bisa sapu bersih lebih dari 2 ronde, di seluruh negeri Nazgara, hanya aku. Hah? Fajar Wijaya? Maksudmu kamu juga pemain profesional? Belum habis 1 teguk sudah harus main. Lihatlah, pemain profesional tidak sehebat itu. Kenapa hanya masuk 4 bola? Tutup mulutmu. Kalau kamu mampu, sapu bersih untukku. Meskipun kamu king, memangnya kenapa? Aku tidak percaya. Kamu bisa sapu bersih di setiap ronde. Fajar, kamu harus semangat. Kamu bilang kamu akan merebut kembali semua yang telah hilang. Posisi bolanya. Bahkan di antara pemain profesional pun, tidak banyak yang bisa melakukannya. Dan yang paling menakjubkan adalah, anak ini setiap kali memukul, jedanya tidak lebih dari 2 detik. Artinya, dia bahkan tidak perlu berpikir. Dia seperti mesin pencetak bola. Bos, aku tiba-tiba merasa Fajar mirip seseorang. Mirip siapa? Menurut kalian mirip tidak? Jangan-jangan Fajar adalah king. Raja biliar negeri Nazgara. Jangan lihat aku. Aku tidak tahu apa-apa. Meskipun aku dan Fajar tumbuh bersama, tapi anak ini pergi selama 7 atau 8 tahun. 7 atau 8 tahun? Waktu King menjadi terkenal, sepertinya juga 7 atau 8 tahun lalu. Tunggu ikan kecil Adi, bukankah kamu sudah bersama Fajar? Apa kamu tidak menyadari sesuatu?
Sebaiknya kita tonton pertandingannya dulu. Sepertinya keberuntunganmu tidak selalu menyertaimu. Match point. Jangan senang dulu. Termasuk saat melawan Fuad, kamu sudah 5 ronde sapu bersih. Aku tidak percaya kamu bisa sapu bersih di setiap ronde. Selesai. Ronde ini dimenangkan Zulfan. Tinggal 1 orang lagi. Surya Pratama, apa kamu siap mati? Sekelompok pecundang. Di antara pemain profesional, King memang jauh di atas yang lain. Wajar jika mereka tidak menang 1 ronde pun. Masih ada 1 ronde terakhir. Kamu harus bersiap-siap untuk main. Urusan yang aku suruh sudah beres. Tenang saja. Orangku sudah sampai di perumahan. Bagus. Kalau begitu, biarkan aku menghadapi pecundang ini. Bagus sekali. Sekarang Fajar tinggal menghadapi 1 lawan lagi untuk jadi juara di turnamen ini. Selama Narasaputra tidak memanggil Surya Pratama, siapapun yang dia kirim tidak akan berguna. Kenapa ekspresimu begitu? Bos, mulutmu manjur sekali. Sialan. Itu Surya Pratama. Gila, turnamen di kota kecil begini. Bisa mendatangkan raja biliar baru dari negeri Nasgara. Bocah tengik, ini hadiah besar dariku. Gimana? Kaget kan? Terkejut kan? Kalau kamu pikir Surya Pratama bisa jadi andalanmu, kamu naif sekali. Tak kusangka kita bertemu lagi secepat ini. Apa maksud Surya Pratama? Apa dia kenal Fajar Wijaya? Jadi dia yang menindas Fajar. Kalau kamu pikir Surya Pratama bisa jadi andalanmu, kamu naif sekali. Terus saja sombong. Kamu mau menantang Surya Pratama? Sekarang tidak bisa. Kamu masih ada 1 pertandingan lagi. Tidak perlu. Apa maksudmu? Aku pemenang babak ketiga di meja 3. Aku menyerah. Sekarang, biarkan Fajar bertanding langsung dengan Surya Pratama. Aku mengundangmu, bukan untuk ini. Kamu pikir dengan uang sebanyak itu, aku mau datang mengalahkan Fajar untukmu? Aku datang hari ini hanya untuk melihat Surya. Bagaimana caranya dia mengalahkan Fajar? Dulu aku masuk dunia biliar, itu demi Fajar. Aku tidak percaya pria itu bisa kalah semudah itu. Idola. Semangat! Jangan kecewakan aku. Kalian dengar tidak tadi? Orang itu panggil Fajar apa? Aku dengar dia. Dia panggil Fajar, King. Ikan kecil Adi, kamu pasti sudah tahu dari awal kan? Aku juga baru tahu. Lalu waktu aku minta tanda tangan King, kenapa kamu tidak bilang? Aduh, dasar kamu ini. Seharusnya kita sudah menduganya. Setiap Fajar memulai permainan, dia selalu memakai teknik 3 energi menyatu. Di negeri Nasgara, hanya Fajar yang punya kemampuan itu. Fajar, hebat sekali kamu. Bahkan aku pun tertipu. Tak kusangka. Meski kau sudah jatuh, masih ada yang membelamu. Kau lupa caramu menang dulu. Yang menang jadi raja, yang kalah jadi abu. Prosesnya, siapa yang peduli? Kalau begitu, biar semua orang jadi saksi. Kita lihat siapa rajanya, siapa abunya. Boleh, tapi aku mau tambah taruhan. Bagaimanapun, ini adalah duel puncak biliar negeri Nasgara. Baik. Jika kamu kalah, arena biliar Gemilang jadi milikku. Dan dia harus menemaniku semalam. Cara terakhir bisa ku terima. Tapi arena biliar Gemilang bukan milikku. Ikan kecil Adi juga bukan barang. Aku tidak akan pernah mempertaruhkannya. Banyak omong.
Berani tidak? Kamu takut ya? Fajar, terima taruhannya. Ikan kecil Adi, jangan ikut campur. Aku ini. Apa yang kau takutkan? Kamu itu king. Kamu adalah dewa biliar negeri Nasgara. Meskipun dia pernah mengalahkanmu, aku yakin kamu tidak akan kalah. Fajar, bukankah kamu bilang akan merebut kembali semua milikmu? Tapi Aku yakin kamu tak akan membiarkanku kalah. aku terima taruhanmu. Jika kamu kalah, aku tak butuh tanganmu. Lalu, kau mau apa? Aku mau kau sumbangkan hartamu. Untuk semua penyandang disabilitas yang membutuhkan. Kartu ini isinya banyak uang. Kalau mampu, ambil saja. Bagaimana aturannya? Seperti biasa. 5 babak, 3 kemenangan. Tidak masalah. Tunggu. Pak Jaya, kami tidak terlambat kan? Tidak, waktunya pas. Pembicaraan kalian tadi sudah kami dengar semua. Jadi selanjutnya akan ada pertarungan antara Raja Biliar lama dan baru, begitu? Siapa yang menyuruh kalian masuk? Lihat, mereka bawa kamera. Pasti sedang siaran langsung. Kalau kau usir mereka sekarang, semua orang akan tahu kita curang. Lalu bagaimana? Baguslah mereka datang. Biar seluruh negeri Nasgara melihat. Fajar Wijaya adalah pecundang di hadapanku. Tapi, bukankah kita sudah siap? Jika terjadi sesuatu, suruh saja orangmu bergerak. Aku mengerti. Mulai! Bagus sekali. Dilihat dari pertandingan sebelumnya, kalau Fajar yang memukul duluan, dia pasti bisa selesaikan dalam satu pukulan. Kalau begitu, sekalipun Surya Pratama hebat, dia tidak akan dapat giliran. Sia-sia saja. Sepertinya ikan kecil Adi banyak belajar setelah pacaran dengan Fajar. Sepertinya tidak semudah itu. Kalian tidak lihat, wajah Surya Pratama sangat percaya diri. Firasatku dia punya rencana licik. Memangnya kenapa? Apa mereka mau menghentikan Fajar? Ada banyak media yang ngeliput sekarang. Kalian para fans buta Surya Pratama, lihat saja bagaimana King membantainya. Luar biasa. Memang pantas jadi Raja Biliar. King, 3 energi menyatu itu sungguh indah. Babak selanjutnya. Ada apa ini? Anak itu hebat sekali sekarang. Kamu masih yakin? Suruh orangmu bergerak. Baik. Bergerak. Bagus, tinggal 2 babak lagi. Pertandingan akan selesai. Fajar, kamu harus menang. Halo? Siapa ini? Bos Jaya kan? Istri dan anakmu ada di tangan kami. Orang gila. Hah? Berani tutup teleponku? Bos, Anda kenapa? Tidak apa-apa. Apa maumu? Gampang, Bos Jaya. Ada handuk basah di loker arena. Handuk itu sudah kami beri obat. Kalau kau mau mengambil handuk itu dan mengelap wajah Fajar, kami akan lepaskan istri dan anakmu. Impi. Aku tidak akan pernah mengkhianati Fajar. Bos Jaya, pikirkan baik-baik. Kalau kamu menolak, mungkin kau tidak akan melihat mereka lagi. Anak dan istrimu lagi. Tunggu. Bos Jaya, kamu orang pintar. Aku yakin kamu tahu apa yang harus dilakukan. Orang kami ada di sini. Jika kamu tidak menurut kami, terpaksa minta maaf.
Fajar? Lap dulu keringatmu. Baik, terima kasih Bang Jaya. Ayo. Ada apa ini? Fajar, keberuntunganmu sudah habis. Apa yang kamu lakukan padaku? Fajar, kenapa? Kenapa jadi begini? Kenapa Fajar tidak memasukkan bola? Kalau begini, giliran memukul jatuh ke Surya Pratama. Tepatnya, apa yang dilakukan sahabatmu padamu? Apa? Sekarang giliran aku, Fajar. Tidak, Fajar. Waktu pertunjukanmu sudah selesai. Pemain kiri silakan memukul. Pemain kanan kembali ke tempat duduk. Untunglah, masih ada celah antara Surya dan Fajar. Sekarang giliran memukul kembali ke tangan Fajar. Asalkan Fajar bisa membersihkan meja, kita masih bisa menang. Bos, apalagi yang kamu lakukan pada Fajar? Aku tidak melakukan apa-apa. Fajar itu raja biliar. Kenapa dia melakukan kesalahan sepele? Fajar, tidak kusangka kesalahan yang sama kamu lakukan 2 kali. Poin penentu. Pemain kiri silakan memukul. Fajar, kamu panggil banyak media. Ingin di depan penonton seluruh negeri, kalah lagi dariku. Aku hampir lupa memberitahumu. Pukulan 3 energi menyatu ini, aku juga sudah bisa. 3 energi menyatu? Ini kan 3 energi menyatu. Kalau begitu, Surya hanya perlu pukul 5 bola lagi. Dia bisa menyelesaikan pertandingan ini. Sisa 1 bola hitam. Apa Surya akan mengalahkan Fajar lagi? Bola di lubang. Jika Fajar salah langkah lagi, Surya akan langsung memenangkan pertandingan. Kamu masih punya 1 kesempatan. Kamu tidak benar-benar berpikir cara licikmu itu bisa mengalahkanku 2 kali. Surya Pratama itu menghalalkan segala cara untuk menang. Dulu dia menaruh obat di minumanku. Aku tebak, kali ini dia mungkin punya cara yang lebih licik. Maksudmu? Ikan kecil bersamaku terus. Dia tak punya kesempatan. Jadi aku tebak. Dia mungkin mengincar keluarga Jaya. Aku mengerti. Bayu Perkasa, aku kenalkan. Ini pengawal yang diatur oleh kakekku. Dia bisa melawan 10 orang. Suruh dia lindungi keluarga Jaya. Bagaimana menurutmu? Kerja bagus. Apa? Kamu tidak kenapa-napa? Tadi kamu pura-pura. Tebakanmu benar. Surya Pratama, kamu anggap aku ini siapa? Menurutmu, aku akan mengkhianati sahabatku sendiri? Fajar, mereka menaruh racun di handuk. Istriku masih di tangan mereka. Bang Jaya, tenang saja. Aku sudah mengirim orang untuk melindungi kakak ipar dan anak-anak. Karena mereka ingin menipu kita. Kita mainkan saja sandiwara ini. Baik. Menurutmu, aku akan mengkhianati sahabatku? Kamu tidak peduli nyawa anak istrimu. Anak, istrinya baik-baik saja. Kenapa kamu yang khawatir? Siapa kau brengsek? Cepat pergi dari sini. Kau siapa? Berani memukulku? Keluarga Saputra di kota Jenggala. Memangnya hebat? Coba tanya di Jenggala. Siapa yang tidak kenal Tuan Muda Saputra? Tuan muda kami adalah pewaris keluarga Maresha. Keluarga Maresha pemimpin di ibu kota. Mereka berdiri di puncak piramida seluruh negeri Nasgara. Apa?
Tidak mungkin. Orang seperti Damar Maresya tidak akan datang ke tempat seperti ini. Kau pasti bohong. Kalau tidak salah, dalam 3 detik, ayahmu akan menelepon. Pikirkan baik-baik jawabanmu. Halo? Anak brengsek. Apa kamu sudah gila? Keluarga Maresya pun berani kau usik. Bukan, Ayah. Dengarkan aku. Bukan aku yang cari masalah. Jangan banyak bicara. Keluarga Maresya sudah bertindak. Keluarga kita akan segera bangkrut. Dan lagi, selama ini, semua bisnis kotor keluarga kita sudah mereka bongkar semua. Semua orang di keluarga kita tidak akan lolos dari penjara. Bagaimana bisa begini? Tuan Muda Saputra, masih ingat kata-kataku? Aku sudah bilang, tertawalah selagi bisa. Kamu. Semua karena kamu. Tunggu pembalasanku. Kamu pikir dengan menguasai 3 energi menyatu, lalu menculik keluarga sahabatku, istri dan anaknya, kamu bisa mengalahkanku? Masih ada 1 pertandingan lagi. Kita lihat siapa yang akan menang. Asal kamu tahu, 3 energi menyatu itu teknik lamaku 5 tahun lalu. Apa? Pukulan ini, kusebut 5 bintang kejayaan. Hebat sekali 5 bintang kejayaan. Bisa memasukkan 5 bola sejenis. Pukulan ini belum pernah kulihat. Inilah kekuatan sejati King. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Mustahil ada yang bisa begitu. Pemain sisi kiri selesai memukul. Sisi kiri menang. 5 bintang kejayaan. Lihat dan pelajari saja. Raja biliarmu tidak akan pernah bisa mencapai level king seumur hidupnya. Pertandingan sudah selesai. Tepati janjimu sekarang. Bagaimana caramu dulu mengalahkanku? Umumkan pada semua orang. Kamu hanya beruntung kali ini. Dulu, aku menang dengan kemampuanku. Dengan adil. Surya Pratama, kamu sungguh tak tahu malu. Menang dengan meracuni Fajar Wijaya. Masih berani bicara begitu? Tuan Muda Maresya, aku tahu, kamu kaya dari ibu kota raya. Tapi, kamu terlalu berkuasa. Tidak bisa bicara sembarangan. Kamu pikir mereka bodoh? Bagaimana kamu bisa tahu dia akan bicara begitu? Orang ini selalu licik. Surya Pratama, aku punya beberapa foto di sini. Kurasa teman-teman media pasti suka. Sudah kubilang, King takkan kalah. Menyuap wasit tidak cukup. Masih meracuni minuman orang. Kalau itu aku, pasti sudah kuhajar dia. Palsu! Semua ini palsu! Foto ini editan mereka. Mereka mengfitnahku. Aku tidak pernah melakukan hal seperti itu. Apa perkataanku dianggap? Surya Pratama, Tuan Muda Maresya sudah tunjukkan bukti. Sekarang aku tegaskan, mulai hari ini, namamu akan dicoret. Asosiasi akan mencabut hakmu untuk ikut kompetisi biliar apapun. Siapa orang penting ini? Kamu tidak kenal dia. Ini Ketua Asosiasi Biliar Naskara, Bagas Santoso. Surya Pratama, Tuan Muda Maresya sudah tunjukkan bukti. Sekarang aku tegaskan, mulai hari ini, namamu akan dicoret. Asosiasi akan mencabut hakmu untuk ikut kompetisi biliar apapun. Ketua, aku mengerti. Kalian berkomplot melawanku ya? Jangan pikir aku tidak tahu. Apa yang kalian rencanakan? Baik. Tunggu saja kalian. Kalian. Awas kalian. Aku. Awas kalian semua. Awas kau. Terima kasih Ketua telah menyingkirkan sampah dunia biliar ini. Ini sudah menjadi tugasku. Semuanya, saya permisi. Baru beberapa hari jadi Raja Biliar.
Surya Pratama sudah gila. Kenapa masih diam saja? Cepat wawancarai King. Ini berita eksklusif. Ayo, cepat. Begini, ini Tuan Muda Maresya. Soal diriku, dia tahu semuanya. Tanyakan saja padanya. Fajar Wijaya. Fajar Wijaya. Fajar Wijaya. Tuan Muda Maresya. Kamu kenapa? Fajar Wijaya, kamu sudah kembali jadi king? Apa nanti kamu tidak punya waktu untuk menemaniku lagi? Kamu bicara apa? Siapa diriku? Itu tergantung padamu. Jika kau tak mau aku jadi king, aku akan selamanya menjadi pelayan. Fajar Wijaya, pelayan. Benarkah? Kamu baik sekali. Kenapa, Bang Jaya? Matamu kenapa? Bang Jaya, nanti tolong bantu aku ya. Aku pergi dulu. Oh ya, kemenanganku ini juga kontribusi untuk arena biliar. Hadiah-hadiah sebelumnya tidak usah. Aku berencana pergi liburan dengan ikan kecil Adi. Tapi gajiku harus tetap dibayar. Kalau tidak, aku tidak punya uang. Aku pergi dulu. Hei, tunggu! Aku tak punya pengalaman. Permisi. Dengar-dengar Anda tumbuh bersama King. Apa bakatnya memang hebat sejak kecil? Yang ingin kalian tanyakan itu tentang arena biliar gemilang, kan? Begini rekan-rekan media sekalian. Arena biliar gemilang ini, saya yang mendirikannya sendiri. Selama prosesnya, saya benar-benar melewati banyak hal. Tapi berkat pilar di belakang saya ini, kami bersama membesarkan tempat ini. Karena itulah, hari ini bisa berpartisipasi di kompetisi ini.